Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Selasa, 27 September 2022, Pekan Biasa ke-26. Peringatan wajib Santo Vincentius a Paulo. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ayub, bab 3 ayat 1 sampai dengan 3, 11 sampai dengan 17, 20 sampai dengan 23. Mazmur bab 88 ayat 2 sampai dengan 8. Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana rasanya kalau ditolak? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada awal mulanya Ayub terpandang sebagai orang saleh dan selalu berserah diri kepada Allah. Namun, Ayub yang dilukiskan dalam bacaan pertama hari ini ternyata tidak mudah untuk mencapai iman yang teguh akan Allah. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa dengan penderitaan dan kesusahan. Dia berkeluh kesah secara spontan dan terus terang akan penderitaannya sendiri. Dia juga tidak mengerti maksud penderitaannya. Dari ungkapannya yang spontan itu, nyatalah bahwa tidak mudah untuk berserah diri secara total kepada Allah. Penginjil Lukas mengisahkan Yesus
yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, singgah di sebuah desa orang Samaria. Namun, penduduk desa itu tidak mau menerima Yesus. Alasan mereka adalah karena Yesus berjalan menuju Yerusalem. Awal karya di Galilea, Yesus ditolak oleh orang-orang sekotanya, sehingga ia harus pergi ke kota-kota lain di Galilea. Sekarang, perjalanannya ke Yerusalem pun ditandai dengan penolakan oleh orang-orang Samaria. Penolakan itu justru diakibatkan oleh tujuan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Penolakan ini berkaitan dengan sejarah konflik turun-temurun antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi sejak lama bersikap anti terhadap orang Samaria. Karena asal-muasal orang Samaria merupakan campuran antara ras Yahudi dan ras bangsa Asyur sejak abad 8 Masehi. Dengan kata lain, di mata orang Yahudi, setiap orang Samaria bukanlah 100% berdarah asli Yahudi. Penolakan mereka membuat dua murid Yesus, yakni Yakobus dan Yohanes, tersinggung berat. Para murid terpancing emosinya dan ingin menghancurkan orang-orang Samaria dengan menyuruh menurunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka. Yesus melarang mereka melakukan hal itu. Yesus berhasil mengendalikan emosi mereka sehingga segala tindakan yang berbau kekerasan dapat dicegah olehnya. Yesus memperlihatkan kelemah lembutan dan kesabaran hatinya yang luar biasa. Jalan keluar yang ditawarkan oleh Yakobus dan Yohanes tidak diterima oleh Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan menegur mereka. Dulu, Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk mencelakakan orang-orang sekotanya yang menolaknya. Sekarang, ia pun tidak akan menggunakan kuasa untuk mencelakakan orang-orang Samaria. Mereka yang tidak mau menerimanya, suatu saat kelak akan menyambut kabar sukacita tentang Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada banyak dari antara umat beriman sangat menderita kalau ditolak. Namun, pengalaman penolakan hendaknya tidak membuat kita mundur dan mempersalahkan Tuhan. Semoga berkat contoh Tuhan Yesus, kita menjadi murid-murid yang sabar dan tetap mampu bersikap lemah lembut, khususnya ketika kita menemui pengalaman penolakan dari sesama atau kesulitan lainnya. Dalam segala kesulitan, kita tidak akan membiarkan diri kehilangan keutamaan kesabaran dan kelembutan hati. Saudara, ciptakanlah keheningan dalam batinmu. Hadirkan kembali
salah satu peristiwa yang membuat Anda benar-benar berada dalam ujian seperti Ayub. Namun, bersyukurlah bahwa akhirnya Anda tidak sampai kehilangan kesabaranmu. Panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kitab suci, Engkau menyatakan kehendak-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Jadikanlah kami pelaksana-pelaksana sabda-Mu berkat semangat persaudaraan dan pertobatan. Maka akan terwujudlah kiranya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Semoga kami bersedia menerima orang lain apapun kelebihan dan kekurangannya, apapun latar belakangnya, tanpa sikap diskriminatif. Santo Vincentius Apaulo, doakanlah kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa, selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.